Pada hari ini di kebaktian kita yang kedua jam 10 kita akan juga bersama-sama untuk acara Next CD untuk 28 anak, 14 anak laki-laki dan anak perempuan. Karena kita mulai acara kebaktian kita dan ada rombongan prosesi dari Amang Pendeta, Inang Pendeta, Amang Situ, Inang Situ dan semua anak CD kita, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun.
Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan dari titah kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain, atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenunan-tenunan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau benda-benda sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan daripada Tuhan melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat
dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan epistel pada minggu kita saat ini dari Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan ayat 16. Kita baca responsoria. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Itulah sebabnya dari satu orang, malahan orang yang sudah seperti mati, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air.
Namun sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan pujian dari orang tua anak-anak Sidi.
kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat, Minggu tanggal 10 Agustus 2025. Topik khotbah, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu ke-8 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. 2. Berita duka cita. Yang pertama, pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 telah meninggal dunia Bapak Jopar Parulian Manik dalam usia 74 tahun 11 bulan. Suami dari Ibu Rusli Borusaragi Napitu, meninggalkan 1 orang anak laki-laki, sudah berkeluarga. Alamat Jalan SMP Mabat, RT 005, RW 005, nomor 79 Ciputat, Banjar Rempoa Ciputat. Jenazah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 di TPU Tanah Kusir. Yang kedua, pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 telah meninggal dunia Bapak Daulat Aruan dalam usia 72 tahun. Suami dari Ibu Rosmaida Parningotan Boru Pardede, meninggalkan 1 orang anak laki-laki, sudah berkeluarga, dan 1 orang anak perempuan belum berkeluarga. Alamat Kampung Bintaro, Jalan Ulu Jami Raya, Gang Kesadaran, RT 001, RW 002, nomor 27, Pesanggerahan, Banjar Bintaro, Kodam Depsos. Jenazah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 di TPU Tanah Kusir. Marilah kita doakan kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga. 3. Jemaat pindah. Mulai dari hari ini, Minggu tanggal 10 Agustus 2025, telah pindah dari keanggotaan jemaat, yaitu Nyonya Teti Rebeka Pasaribu Boru Silitonga ke GKI Pondok Indah dari Banjar Bendi Peninggaran NPJ 1031. 4. Kebaktian penghiburan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 pukul 20 WIB kepada keluarga Nyonya Rusli Manik Boru Saragi Napitu, bertempat di Jalan SMP Mabat nomor 79, RT 005, RW 005, Ciputat. Dihimbau kepada jemaat khususnya Banjar Rempoa Ciputat untuk menghadiri acara penghiburan tersebut. 5. Peneguhan Sidi Angkatan 2024-2025. Pada hari ini, Minggu tanggal 10 Agustus 2025, dalam kebaktian pukul 10 WIB, dilaksanakan acara peneguhan sidi atau malua kepada 28 orang, 14 orang laki-laki dan 14 orang perempuan yang telah menyelesaikan pelajaran tahun 2024-2025. Setelah selesai ibadah, dilanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus bagi anak-anak sidi beserta dengan orang tuanya. 6. Kebaktian Banjar dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 pukul 20 WIB sebagai berikut. Yang pertama, Banjar Jurang Mangu Pondok Aren di rumah keluarga Amang LA Hutasuit Inang Boru Silalahi. 2. Banjar Bungur Kostrat di rumah keluarga Inang Nyonya Sintua Damanik Boru Sitio. 3. Banjar Rempoa Ciputat
di rumah keluarga Inang Nyonya Manik Boruna Pitu. 4. Banjar Tanah Kusir Selatan di rumah keluarga Amang TMH Situmorang Inang Boruna Baban. 7. HUT Gereja dan HUT Kemerdekaan RI. Perayaan HUT Gereja HKBP Kebayoran Lama yang ke-60 dan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025. Kebaktian pagi dan siang digabung, masuk pukul 8.30 WIB. Kebaktian sore pukul 17 WIB berjalan seperti biasa. Sehubungan dengan pelaksanaan bazar HUT gereja, dengan ini dimohon kepada jemaat agar diupayakan tidak membawa mobil, terutama yang berdekatan tempat tinggal dengan gereja, karena kapasitas parkir yang terbatas. Parkiran hanya bisa memanfaatkan lingkungan sekitar gereja. Demikian informasi disampaikan kepada seluruh jemaat untuk diketahui bersama. Demikian warta jemaat untuk minggu hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sosialisasi dari Ketua Panitia Transformasi Amang Sintua JH Sinaga. Shalom untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Amang Pendeta Resort dan juga Amang dan Inang Pendeta Fungsional, semua perhalado dan juga semua ruas yang hadir, anggota jemaat yang hadir pada saat ini. Pada kesempatan ini kami dari Panitia Transformasi ingin menyampaikan beberapa kegiatan yang terkait dengan perayaan kita, yaitu perayaan ulang tahun kita yang ke-60 dan juga perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 yang bersamaan waktunya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 2025 minggu depan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita yang hadir pada saat ini, kegiatan transformasi telah kita lakukan di gereja kita. Mulai daripada bulan Mei yang lalu, kita sudah melaksanakan yaitu apa yang kita sebut sebagai berpacu dalam melodi buku Ende, dan sudah berlangsung dengan baik dan sudah mendatangkan sukacita bagi kita. Pada tanggal 23 yang akan datang, kita juga akan melaksanakan Festival KOR Antar Banjar, yaitu yang akan diikuti oleh 11 Banjar. Sebenarnya seluruh Banjar ikut berpartisipasi karena ada Banjar yang gabung, sehingga kami dari panitia mengapresiasi dan juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh Banjar yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti Festival KOR Antar Banjar ini. Dan akan kita lakukan pada tanggal 23 Agustus, kita mulai jam 13.30 dan nanti kita harapkan sudah selesai pada pukul 19 seluruh kegiatan Festival KOR Antar Banjar. Yang kedua adalah ulang tahun kita yang ke-60, karena bersamaan tadi dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2025 yang akan datang, maka pada hari Minggu yang akan datang, kita masuk kebaktian pertama pukul 8.30 dan kebaktian sore hari pada pukul 17. Pada pukul 8.30 nanti kita akan pertama kali sebelum kita masuk ibadah, kita akan menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Setelah itu nanti akan ada kebaktian seperti biasa. Lalu setelah itu nanti ada perayaan ulang tahun berupa pemotongan kue. Setelah itu ada pemberian ulos kepada jemaat kita yang berusia 70 tahun ke atas. Di panitia telah terdaftar 13 orang dari jemaat kita yang akan menerima ulos. Melalui kesempatan ini juga kami sampaikan supaya
nama-nama yang akan menerima ulos nanti pada hari Minggu yang akan datang lebih awal supaya nanti bisa kita tempatkan tempat duduknya di depan dan nanti acara pemberian ulos itu dapat berjalan dengan lancar. Pada hari itu juga akan kita lakukan pemberian reward kepada anak-anak kita yang berprestasi, mulai dari anak SD sampai dengan SMA, bahkan juga kepada anak-anak kita yang sudah kuliah dengan ketentuan yang sudah disampaikan oleh seksi pendidikan, yaitu yang mempunyai nilai rata-rata 90 ke atas dan IP 3,5 ke atas. Nah, hari ini kita harapkan bahwa semua nama-nama sudah disampaikan ke panitia sehingga pada minggu depan semua sudah bisa kita sampaikan penghargaan kita, reward kepada anak-anak kita yang berprestasi. Nah, setelah itu kita akan merayakan sukacita ulang tahun dengan kita mengadakan kegiatan di luar gereja ini. Maka nanti di sebelah kiri gereja, tempat parkir ini semua kita kosongkan. Nanti di sini akan dipasang tenda ya untuk yang berjualan. Dari 16 banjar kita ada 10 yang sudah menyatakan akan berjualan nanti di tempat ini. Dan nanti akan digabung dengan tempat panitia. Lalu nanti kita akan makan bersama di Sopo Praja di lantai 2. Nanti seluruh Banjar akan kita arahkan ke sana untuk makan bersama di sana. Lalu nanti acara hiburan dan permainan mulai dari anak-anak kita sekolah minggu, kemudian remaja Naposo, Paropuan, kemudian juga dari ama dan juga lansia nanti akan kita tempatkan di sekitar area parkir yang bisa kita manfaatkan untuk bersama-sama untuk menyaksikan anak-anak kita dan kita semua yang akan melaksanakan sukacita kita. Sukacita ulang tahun kita yang ke-60 dan juga ulang tahun negara kita yang ke-80. Jadi untuk itu Amang dan Inang kita seluruhnya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam perayaan kebersamaan ulang tahun yang ke-60 itu nanti dalam bentuk basar kita bersama-sama di dalamnya, kemudian hiburan juga kami harapkan seluruh kita bersama-sama di dalamnya. Dan untuk kegiatan basar itu kita sudah menyepakati dengan Banjar bahwa setiap Banjar menyerahkan atau memberikan kepada huria kita ya. Setiap meja itu sebesar 3 juta dan puji Tuhan seluruh Banjar sudah komit di dalamnya dan sebagian sudah menyerahkan kepada panitia. Kemudian konsumsi pada saat itu karena kita terdiri dari beberapa Banjar, maka konsumsinya disediakan oleh Banjar masing-masing, termasuk untuk anak-anak sekolah minggu juga disediakan oleh Banjar masing-masing. Kemudian beberapa hal yang lain seperti permainan dan juga ada beberapa hal nanti yang berupa hiburan nanti akan sama-sama kita saksikan di area gereja kita. Oleh karena itu kami mengharapkan sebanyak mungkin kita karena ini adalah sukacita kita ke-60 tahun huria kita dan juga ke-80 tahun negara kita untuk sekaligus kita bersama-sama. Maka jenis-jenis perlombaan dan juga nanti games yang akan dilaksanakan adalah jenis-jenis yang seperti layaknya dilakukan pada saat perayaan ulang tahun kemerdekaan, seperti misalnya memindahkan bola, makan kerupuk dan sebagainya yang mendatangkan sukacita bagi kita. Perlu kami sampaikan bahwa orientasi pada saat ini, pada kegiatan ini benar-benar merupakan sukacita, bukan pengumpulan dana untuk kegiatan gitu ya. Jadi nanti kita bagaimana kita supaya kita bersama-sama merayakan sukacita itu. Oleh karena itu panitia juga menetapkan kalau memungkinkan dress code kita di situ laki-laki menggunakan kemeja putih dan juga celana warna gelap. Ibu-ibu nanti dan juga Naposo diharapkan bisa menggunakan atasan merah dan juga kain Nusantara supaya nanti lebih meriah dan juga lebih enak kita semua gitu. Demikianlah kira-kira Amang dan Inang dan juga remaja dan juga Naposo semua kegiatan yang akan kita langsungkan. Setelah itu nanti pada bulan September dan juga Oktober sampai dengan Gotilon pada bulan November kita akan melakukan berbagai kegiatan yang merupakan bagian dari tahun transformasi di gereja kita.
Demikian yang kami sampaikan, kami mengharapkan dan kami menghimbau seluruh kita untuk ikut di dalam kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan dalam rangka perayaan hari ulang tahun gereja kita yang ke-60 dan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-80. Terima kasih dari kami panitia, Shalom. Kita bernyanyi. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang mencita. Hubungan dengan Tuhan artinya penyerahan diri secara total terhadap Tuhan dalam situasi rasa duka. Kita akan mendapatkan kebahagiaan. Orang yang berbahagia, dialah orang yang selalu mensyukuri kepada Tuhan semuanya di dalam hidupnya. Orang yang berbahagia, dia akan selalu menguasai pikirannya dan juga menguasai hatinya. Karena apa? Karena itulah yang diminta dalam hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan. Itulah yang diminta Tuhan dari kita. Bagaimana kita menguasai pikiran kita, bagaimana kita menguasai hati kita, artinya bagaimana kita untuk mengendalikannya. Sehingga dalam Nats ini ayat 12
Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang Allahnya ialah Tuhan. Berbahagialah setiap keluarga yang Allahnya ialah Tuhan. Berbahagialah setiap anak-anak jika Allahnya ialah Tuhan. Berbahagialah setiap anak pelajar sidi yang akan naik sidi jika Allahnya ialah Tuhan. Berbahagialah setiap orang tua dari pelajar sidi jika Allahnya ialah Tuhan. Mungkin tadi karena kebahagiaan para orang tua yang luar biasa, ending core-nya belepotan. Terus saya berpikir tadi, ya inilah karena terlalu seringnya kali kompak latihan. Tetapi yang kebanyakan tadi kita dengar lirik lagunya. Artinya walaupun di endingnya agak belepotan, percayalah yang mendengar tidak akan hilang kebahagiaannya. Termasuk yang menyanyikan. Iya. Bahkan sudah ada yang tersenyum karena sekalipun tidak pernah latihan. Tapi ya puji Tuhan, pas di hari hanya kedengaran suara itu mantap sekali. Kita berbahagia. Anak-anak pelajar sidi berbahagia? Iyalah berbahagia. Soalnya takut ntar langsung dipelototin bapak sama mamanya ya. Berbahagia di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah andalannya. Tuhanlah kekuatannya. Kalau kita ambil satu persatu, supaya kita dapat mengambil, meraih apa yang menjadi inti dari pemberitaan Nats ini. Yang pertama, Tuhan adalah pelindung. Tuhan adalah pelindung. Tuhan memandang dari sorga dan ia melihat semua anak manusia. Dan itu yang dikatakan dalam ayat 13. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Dan Tuhan tidak pakai teropong. Karena jika dikatakan dalam bahasa asingnya, Tuhan yang transenden, tetapi dia juga Tuhan yang imanen. Tuhan di tempat yang maha tinggi, tetapi dia berada di setiap tempat. Karena Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Walaupun dia di sorga, dia melihat semua anak-anak manusia. Dia melihat dunia ini, penduduk bumi. Ayat 14. Dan bahkan dia yang membentuk setiap hati. Sekaligus dia memperhatikan setiap perbuatan mereka. Tidak ada yang tersembunyi. Padahal dikatakan dia di tempat yang tinggi. Buktinya apa? Karena Tuhan tidak hanya melihat dari
sudut luarnya manusia, tetapi yang paling luar biasa, Tuhan melihat di lubuk hati kita yang paling dalam. Bahkan dikatakan manusia yang percaya, yang mengatakan percaya kepadanya, bukan hanya mempersembahkan perbuatannya, tetapi yang terpenting bagi Tuhan untuk mempersembahkan hatinya. Dia adalah pelindung. Dia adalah pelindung bagi umatnya, umat pilihannya. Kalau dikatakan umat Israel, dan melalui umat tersebut dari yang khusus menuju ke yang umum. Dari satu bangsa menjadi saluran berkat sehingga semua bangsa memperoleh berkat tanpa kecuali, yaitu dari Tuhan. Ini yang satu sisi berlawanan dengan pikiran umat Israel. Kalau dikatakan umat Judaistik, mereka tidak menerima pemahaman secara universal, tetapi justru mereka berpikir secara eksklusif bahwa merekalah yang terberkati, bangsa mereka lah yang terberkati, tetapi bangsa lain harus dikutuk. Bangsa mereka lah yang diberkati, bangsa mereka lah yang dikasihi, bangsa yang lain tidak. Tetapi dalam nats ini dikatakan Tuhan memandang dari surga, ia melihat semua anak manusia, semua penduduk bumi. Ayat 14 artinya bahwa semuanya diperhatikan oleh Tuhan tanpa kecuali. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang khusus, tetapi Tuhan menginginkan keselamatan manusia secara universal, secara menyeluruh. Kalau Tuhan berbuat seperti itu, secara sederhananya apa yang harus kita lakukan? Kita manusia, umat yang telah diselamatkan Allah di dalam diri anaknya Yesus Kristus. Karena keselamatan yang kita terima, sukacita yang kita terima, kebahagiaan yang kita terima, kasih Kristus yang kita terima, itu juga harus kita perbuat, kita tunjukkan kepada sesama kita tanpa kecuali, tapi harus secara menyeluruh. Karena perhatian, pandangan, perbuatan, keselamatan kasih Kristus secara menyeluruh. Jadi sehingga dalam pemahaman kita harus menjauhkan yaitu yang secara eksklusif, tetapi kita harus inklusif, bukan hanya diri kita, tetapi juga untuk sesama kita sendiri. Yang kedua, dikatakan keselamatan hanya dari Tuhan. Dalam menjalani hidup kita selalu menghadapi tantangan, ancaman dan tekanan. Dan di dalam menghadapi itu, setiap kita menginginkan ada pertolongan. Dikatakan keselamatan hanya dari Tuhan. Dalam nats kita ini dikatakan seorang raja tidak, ayat 16, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya pasukan, seorang pejuang tidak akan diluputkan oleh besarnya kekuatan. 17, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, bagaimanapun tangkasnya dia tidak membuat orang luput. Terkadang sadar atau tidak sadar, manusia sering mencari perlindungan kepada orang atau sesamanya
yang kuat, bahkan yang memiliki secara duniawi dalam hidupnya. Orang berlindung kepada yang pintar, orang berlindung kepada yang mampu. Dan bahkan dikatakan dalam nas ini, orang berlindung di bawah seorang raja. Tapi dikatakan dalam nas kita, orang yang perkasa sekalipun dia sebagai raja, bahwa keperkasaannya, kekuatannya, kuasanya seorang raja, itu juga pemberian dari Tuhan. Sehingga dikatakan, sia-sialah seseorang yang mencari perlindungan dari tengah dunia ini. Sia-sialah seseorang jika mencari perlindungan kepada sesamanya. Seperkasa apapun, sekuat apapun, sebesar apapun kekuasaannya. Tetapi dikatakan keselamatan hanya dari Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, jiwaku menanti-nantikan Tuhan. Nats ini mengajarkan tentang kesabaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan, supaya jangan mudah untuk berputus asa, tetapi sabarlah menantikan Tuhan. Ayat 20, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Penolong dan perisai ini adalah dua istilah yang dipakai pemazmur dalam nats ini. Menantikan Tuhan karena dialah penolong dan pertolongannya selalu sesuai dengan harapan kita. Dia adalah perisai kita. Itu yang membentengi kita. Itulah alat kita. Itulah senjata kita dalam melawan berbagai musuh dan serangannya terhadap kita. Tantangan, persoalan, dalam berbagai penderitaan, masalah yang kita hadapi. Kita diarahkan supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, tetapi kita supaya mengandalkan kekuatan Tuhan. Untuk itu, secara khusus buat anak-anak sidi yang akan naik sidi pada saat ini, dalam nats firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari Minggu ini, yang disuarakan oleh pemazmur, supaya mata anak-anak sidi setelah belajar firman Tuhan, supaya tetap tertuju kepada kekuatan, kemampuan, kuasa dari Tuhan. Itulah yang harus kamu andalkan. Tidak perlu diingat yang ujian kemarin. Kalau ujian kemarin, ya memang jelas. Karena belas kasihan Tuhan Yesuslah kalian bisa naik sidi. Bawa apa nun? Asipata do mekkel hami majahan ilagon. Isi ma padita reso inna. Baidok ma padita Jansen pasaribu inna. Ya lucu-lucu, kita membacanya lucu-lucu saja. Iya. Yang seharusnya sintua dibilang pendeta kan? Iya. Isi ma situa bajar menna. Sintua banjarnya iya. Ya. Sedangkan pendeta Lydia saja dikatakan pendeta Lydia si hombing katanya. Sadi hari do gati pendeta Lydia borusi maju jadi pendeta borusi hombing kan? Itu adalah ujian. Ujian ya hitam di atas kertas. Tetapi ujian yang kalian hadapi nantinya akan lebih nyata dalam bentuk-bentuk kehidupan di depan kalian. Tuntutan semakin besar. Tapi bagaimana kamu untuk menyerah diri
kepada Tuhan secara total. Andalkan Tuhan sebagai penolong dalam hidupmu. Andalkan Tuhan sebagai perisai benteng dalam hidupmu. Dan juga buat kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Mata kami akan selalu tertuju kepadamu Tuhan. Dan kami akan selalu takut akan Tuhan. Artinya Tuhanlah yang akan selalu kami andalkan dalam hidup kami. Tuhanlah perisai kami. Tuhanlah penolong kami. Seberat apapun persoalan masalah yang kami hadapi. Bersama dengan Tuhan, Tuhan akan mampukan dan kuatkan. Bersama dengan Tuhan, kemenangan yang akan kami raih dan kami nikmati. Teristimewa buat anak-anak Sidi yang akan naik Sidi pada saat ini, yang belajar reguler pada kurang lebih 1 tahun ini. Mereka semuanya adalah anak-anak Tuhan. Mereka semuanya adalah anak-anak yang baik. Dan biarlah kebaikan mereka selalu di dalam takut akan Tuhan. Semuanya menjadi kemuliaan bagi namamu. Sertai mereka di dalam perkembangan hati pikiran, perkembangan perbuatannya, perkataannya. Biarlah dengan firman-Mu yang telah mereka terima, semuanya akan mereka jadikan dalam hidupnya, supaya mereka menjadi garam dan terang. Sebab itulah perintah Tuhan kepada mereka dan juga kepada kami semuanya, umat yang percaya kepadamu. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Mangasi Sialagan, Vio Gavariel Simajuntak, Nyonya Ofitria Sitorus Boru Manalu, Nyonya Artaria Sigian Boru Damanik, Sintua Pares Nahampun, Arsasasta Sihon Hadomuan Sidalahi, Nyonya Rosiana Riris Pasaribu Boru Tobing, Deselina Marta Uli Boru Sitompul, Marike Dumaria Boru Siregar, Nyonya Emi Manurung Boru Siahaan, Nyonya Pendeta Dr. Asitompul Boru Manihuruk, Saur Simajuntak, Nyonya Ehu Tahayan Boru Siagian, Nyonya Sintua Winadadak Boru Pasaribu, Nyonya Tiambun Siagian Boru Siahaan, Nyonya Saur Mas Delina Butar-Butar Boru Sirait, Nyonya Esi Majuntak Boru Sibarani, Doktranus Eha Pasaribu, Nyonya Novianti Simbolon Boru Siahaan, Nyonya Hautahayan Boru Siagian, Manarsar Barimbing, Sintua Ensinir MH Sihombing, Sintua Doktranus GP Manihuruk, Nyonya Sintua GP Manihuruk Boru Sagala, Iwan BM Tampu Bolon, Ridwan Irianto Situmorang, dan juga yang tidak dapat kami sebut satu persatu dari jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, juga yang berada dalam satu persekutuan pada saat ini di tengah gereja-Mu ini, yang dalam keadaan sakit. Semuanya mereka Tuhan, yang kami kasihi juga di dalam Tuhan. Kami mohon di dalam kasih-Mu, mampukan kuatkan mereka Tuhan dalam setiap sakit penyakit mereka. Dan kami juga memohon kepadamu Tuhan, dengan kasih-Mu berikan kesembuhan kepada mereka. Juga buat jemaat-Mu yang menerima berkat sukacita, berkat kebahagiaan, yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan juga banyak lagi hal-hal yang mensukacitakan karena berkat Tuhan yang luar biasa
yang tidak dapat kami sebut satu persatu, walaupun itu dalam keberhasilan dalam pekerjaan. Ya Tuhan, semuanya itu kami syukuri dan kami berterima kasih. Dan biarlah oleh karena berkat karunia Tuhan yang berlimpah itu yang jemaat-Mu terima, biarlah dengan Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun setiap hati dan pikiran jemaat-Mu supaya selalu takut akan Tuhan, mempersembahkan hidup mereka hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi sekaligus menyerahkan persembahan kita. Persembahan kita jadi 3 amplop yang biasanya tiga amplop, tapi 1 amplop yang putih. Amplop yang putih itu, Amang Inang, itu persembahan kita dari kita untuk renovasi kamar mandi kita, supaya itu dapat kita renovasi ke yang lebih baik. Jadi kita sama-sama untuk memberikan persembahan kita untuk dapat kita nikmati atas berkat Tuhan nantinya. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi.
kita akan masuk ke acara peneguhan sidi. Pertama sekali kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP, Yesus utuslah. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudara orang tua dari anak-anak yang hendak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anak-anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupan mereka sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara orang tua mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anak-anakmu ini, karena mereka dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa baik yang di sorga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini. Terimalah anak-anak ini menjadi anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak ini yang kami serahkan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk para orang tua dari anak-anak sidi yang akan naik sidi, dipersilahkan untuk duduk kembali. Untuk anak-anak sidi yang akan naik sidi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan di hadapan jemaat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini,
patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar ia menguduskan saudara dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang berkumpul di sini. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Pertanyaan yang kedua, bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa? Dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Pertanyaan yang ketiga, bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Jadi saudara-saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya, hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan materaikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk anak-anak CD yang akan naik CD, sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita dalam bahasa Batak. Silakan. Dipersilahkan duduk kembali untuk hadir dua orang ke depan.
Amanat untuk Clara Mulia Hutapea. Firman Tuhan Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat kamu menjadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan tetap naik dan bukan turun, apabila kamu mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini untuk kamu lakukan dengan setia. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amanat untuk Roma Cahaya Marsangap Barimbing. Firman Tuhan Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu. Ia tidak akan mengabaikan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Bersujudlah. Jangan tunduk ya. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Tuhanlah yang menyertai engkau untuk melakukan segala yang baik, dan Tuhanlah yang menguatkan engkau untuk melawan segala yang jahat. Amin. Amanat untuk Jovanka Amanda Yemima Hutapea. Firman Tuhan Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amanat untuk Jennifer Sharon Ruth Situmorang. Firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Bersujud. Ya, oke, jangan tunduk ya. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Tuhanlah yang menyertai engkau untuk melakukan segala yang baik, dan Tuhanlah yang menguatkan engkau untuk melawan segala yang jahat. Amin. Amanat untuk Keilani Natania Nandia Marpaung. Firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 8. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah ada. Angelique Meriane Jasmine Pasaribu. Firman Tuhan Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amanat untuk Naomi Grisdayanti Pandiangan. Firman Tuhan Matius 5 ayat 44. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin.
Bersujud. Ya, oke. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Tuhanlah yang menyertai engkau untuk melakukan segala yang baik. Dan Tuhanlah yang menguatkan engkau untuk melawan segala yang jahat. Amin. Amanat untuk Regina Evarista Minggu. Firman Tuhan Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amanat untuk Jananya Jarifah Jabodrah Purba. Firman Tuhan Galatia 6 ayat 6. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, berbagi segala sesuatu yang baik dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Bersujud. Oke, ya, jangan tunduk ya. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Tuhanlah yang menyertai engkau untuk melakukan segala yang baik. Dan Tuhanlah yang menguatkan engkau untuk melawan segala yang jahat. Amin. Amanat untuk Maria Febrianti Arta Huler. Firman Tuhan Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amanat untuk Yolanda Devitri Borumanulang. Firman Tuhan Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan menjadi milikmu. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Bersujud. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Tuhanlah yang menyertai engkau untuk melakukan segala yang baik. Dan Tuhanlah yang menguatkan engkau untuk melawan segala yang jahat. Amin. Amanat untuk Ramot Franciscus Lubis. Firman Tuhan Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amanat untuk Jeremy Lasiro Manurung. Firman Tuhan Lukas 16 ayat 10. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin.
Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Tuhanlah yang menyertai engkau untuk melakukan segala yang baik. Dan Tuhanlah yang menguatkan engkau untuk melawan segala yang jahat. Amin. Amanat untuk Samuel Evander Nabi Tupulu. Firman Tuhan Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu berdiam diri saja. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amanat untuk Kana Timoti Silalahi. Firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Bersujud. Ya, jangan tunduk. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Tuhanlah yang menyertai engkau untuk melakukan segala yang baik. Dan Tuhanlah yang menguatkan engkau untuk melawan segala yang jahat. Amin. Amanat untuk Davin Samuel Hutagalung. Sana ya. Firman Tuhan Filipi 4 ayat 13. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amanat untuk Devan Carlos Hutagalung. Firman Tuhan 1 Yohanes 3 ayat 23. Inilah perintahnya, supaya kita percaya kepada nama Yesus Kristus, anaknya, dan saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Oke, bersujud langsung, bersujud. Oke, ya, jangan tunduk ya. Jangan tunduk. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Tuhanlah yang menyertai engkau untuk melakukan segala yang baik. Dan Tuhanlah yang menguatkan engkau untuk melawan segala yang jahat. Amin. Amanat untuk Agustinus Rafael Ritkat Lubis. Depan itu. Firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 11. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amanat untuk Salomo Zagir Singh Tambunan. Firman Tuhan Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Bersujud. Ya, jangan tunduk ya. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus.
Tuhanlah yang menyertai engkau untuk melakukan segala yang baik. Dan Tuhanlah yang menguatkan engkau untuk melawan segala yang jahat. Amin. Amanat untuk Stephen Martin Situmorang. Oke. Firman Tuhan. Sana ya. Bilangan 6 ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amanat untuk Jordan Salomo Stefanus Panjaitan. Firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Bersujud. Ya, bersujud ya. Jangan tunduk Jordan. Oke. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Tuhanlah yang menyertai engkau untuk melakukan segala yang baik, dan Tuhanlah yang menguatkan engkau untuk melawan segala yang jahat. Amin. Amanat untuk Balindo Gilang Abednego Sinaga. Firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 9. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amanat untuk Tristan Octaviano Simanjuntak. Firman Tuhan Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Ya, bersujud. Jangan tunduk. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Tuhanlah yang menyertai engkau untuk melakukan segala yang baik, dan Tuhanlah yang menguatkan engkau untuk melawan segala yang jahat. Amin. Amanat untuk Christoph Hans Tigor Nainggolan. Firman Tuhan Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amanat untuk Yeremia Nathanael Alberto Minggu. Firman Tuhan Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Bersujud. Jangan tunduk ya, jangan tunduk. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus.
Tuhanlah yang menyertai engkau untuk melakukan segala yang baik, dan Tuhanlah yang menguatkan engkau untuk melawan segala yang jahat. Amin. Untuk udah kan? Udah kan? Udah. Tunggu dulu. Untuk anak-anak yang sudah naik CD, dipersilakan untuk berdiri. Saudara-saudari yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya. Dan ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus. Teguhkanlah mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan pujian melalui kor dari anak-anak kita yang sudah naik CD.
kita bernyanyi memuji Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, puji Tuhan kita sudah selesaikan cara ibadah minggu kita. Untuk Amang dan Inang, di luar dari yang sudah naik CD dan juga
orang tua dan juga keluarga, kita bisa bertahan di dalam gereja ini. Tapi untuk seluruh jemaat Amang Inang dan saudara-saudara semuanya yang akan duluan pulang dari tengah gereja ini, kami dari yang bertugas, pendeta dan juga pelayan minggu kita, menyampaikan selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita anggap bahwa salaman kita selama hari Minggu di pintu utama gereja, kita anggap itulah salam hari Minggu, supaya kita untuk 5 menit saja kita mempersiapkan langsung untuk perjamuan kudus. Nah, untuk itu Amang Inang dan juga anak-anak yang sudah naik CD supaya langsung mengatur tempatnya. Orang tua atau keluarga bersama dengan anak masing-masing. Kalau bisa nanti Amang Sintuayan yang atur dan juga para lado tiga orang anak CD bersama dengan para orang tuanya untuk di depan. Jadi bisa berbaur Amang Inang. Tolong anak-anak yang sudah CD supaya ketemu sama orang tua masing-masing. Sebagian di sebelah kanan kami, tengah, sebagian di sini. Jadi supaya agak longgar tempat duduknya. Tolong Amang Inang, nanti selesai perjamuan kudus kita langsung foto. Nah, yang 2 momen ini, apalagi perjamuan kudus ditambah dengan foto, Amang Inang, ini akan memakan waktu. Kalau kita mau cepat, tolong supaya diperhatikan komando dari depan ini. Ya, kalau untuk salam-salaman nantilah. Ayo Amang Inang, jongjok kamu, jongjok mamu ke Amang Inang. Tolong ya orang tuanya sama anak-anak, silakan Amang. Baik Amang dan Inang, ayo anak-anak semua segera kita membentuk barisan dan masuk ke dalam keluarga. Ayo, kalian berikan waktu 5-10 menit ya Amang Inang, asal bisa kita memulai acara perjamuan kudus kita. Ayo, orang tuanya bisa juga mendapatkan anak-anaknya agar bisa duduk di sebelah sini juga. Kita bagi sebelah kiri dan sebelah kanan. Ayo. Ayo Amang dan Inang yuk. Di sayap sebelah sini masih bisa orang tua masuk. Kita bisa ke sebelah sini Amang dan Inang, anaknya aja didapatkan di sini boleh. Amang dan Inang Huta Galung mungkin bisa pindah ke sebelah kanan karena Davin Devan ada sebelah sini. Ayo. Ayo. Biar segera bisa kita mulai Amang dan Inang. Oke. Sekali maju maksimal 12 orang ya Amang Inang. Maksimal 12 orang. Anak-anaknya yang baru naik CD segera diapit oleh orang tuanya. Jangan di samping kanan atau samping kiri, tapi diapit. Sudah bisa kita mulai Amang dan Inang? Mohon ketenangannya Amang dan Inang, ayo. Kalau opungnya mau ikut perjamuan kudus boleh. Oh, ikutlah. Orang tua ikut sama anaknya untuk perjamuan kudus. Sudah bisa kita mulai Amang dan Inang?
Sudah bisa kita mulai? Anak-anak semua sudah selesai semua dengan orang tuanya? Anak-anak ada di tengah ya, antara bapak dan mamanya. Mana si Enji mana? Ayo. Bila sudah Mang Inang, bisa kita segera mulai karena kami yakin dan percaya nih banyak undangan-undangan yang akan mulai dilakukan. Oke. Bisa kita mulai Mang dan Inang? Mungkin bagi yang masih ingin di dalam gereja silahkan, tapi kami mohon ketenangannya karena kita mau mulai acara perjamuan kudus kita. Mohon ketenangannya Mang dan Inang. Sudah bisa mulai? Ayo. Amang Sintuatri. Ayo. Sudah semua Inang ya? Aman dan Inang, kami mohon yang masih dalam gereja, kami mohon ketenangannya karena kami memulai acara perjamuan kudus kita. Oke. Mohon pintunya ditutup Amang Sutri, pintu samping. Sudah, anak-anak coba boleh di luar dulu ya atau nunggu di sana aja. Kita mau memulai acara perjamuan kudus kita. Udah Bang. Baik, kita mau mulai acara perjamuan kudus kita. Amang Inang, kita semua yang berada di gereja ini, sebelum kita masuk ke acara perjamuan kudus yang dikhususkan buat anak-anak yang sudah naik CD bersama dengan orang tua atau keluarga, silakan. Selain papa dan mamanya, bersama dengan opungnya silakan, tulangnya, nan tulangnya, ya keluarga lah. Untuk Amang dan Inang, dan apalagi anak-anak remaja yang tidak mau mengikuti perjamuan kudus, mohon Amang Inang, kalau duduk yang di belakang di gereja, jangan jadi tempat ngerumpi. Kalau memang ada mau dibicarakan, tidak ikut perjamuan kudus, silakan untuk ngobrol di luar, supaya jangan di gereja, supaya bisa fokus untuk perjamuan kudus kita. Ya, sebelum kita masuk sekali lagi perjamuan kudus, supaya kami tidak lupa, kita mengucapkan terima kasih kepada pengurus dari orang tua CD yang mengurus selama ini, keperluan anak-anak CD dan juga mengkoordinir para orang tua anak-anak CD. Untuk itu, kepada para pengurus, untuk ya merefresh kita sekaligus, kita tepuk tangan dulu untuk pengurus para orang tua. Ya, supaya tidak ada yang lupa. Baru ucapan terima kasih kita buat Inang Nyonya Siahan Baru Pak Pahan
itu yang mengajari KUR dan juga kondaknya tadi yang membawakan KUR untuk anak-anak yang sudah snack CD. Ya, kita juga tepuk tangan. Terima kasih Nang ya. Ya, untuk tahun depan persiapkan lagi dirinya. Dan juga untuk bersama dengan Amang Ketua Dewan Kononi Amang Sintua Yansen juga yang selalu setia mendampingi mengkoordinir. Iya, terima kasih Amang Sintua Nami. Iya, dan juga Naposo dan juga remaja yang turut serta mulai dari retreat. Terima kasih untuk semuanya ya. Ya. Dan juga untuk tim multimedia pada hari ini, fotografer kita dan juga yang bekerja di atas. Terima kasih banyak bisa live streaming kita. Iya. Dan juga organis semuanya ya. Ya, supaya kami tidak lupa nanti. Soalnya habis kita perjamuan kudus, foto. Setelah foto bareng baru kita akan berpisah dari tempat ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan semuanya yang mana tahu dan terlupakan, semuanya yang ikut ambil bagian dalam proses belajar mengajar dan juga kegiatan anak-anak CD selama ini. Tuhanlah yang memberkati semuanya, dan terima kasih banyak untuk kita semua. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita masuk ibadah perjamuan kudus. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi Yesus yang menanggung. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di sorga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami, agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, kita perlu meneliti diri kita. Apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali
segala perbuatannya yang jahat dan yang mengaku dosa-dosanya dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian, tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Yang pertama, apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah dengan ya. Yang kedua, apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan ya. Ketiga, apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Yang keempat, apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuni sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Sekarang, marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini dalam hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus, Anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, Aku berkata kepadamu, yakinlah dosamu telah diampuni. Dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, O Anak Domba Allah. Hatimu tetap
Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tatkala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, dia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Dan demikianlah dia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, "Ambillah dan minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku, yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Sekarang marilah, semuanya telah tersedia, lihat dan nikmatilah pemberian Allah. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 9 ayat 1. Kupuji kasih setiamu. Pada saat bernyanyi ini kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan, kita berdoa. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dan dia yang menebusmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita, orang-orang berdosa ini, yaitu tatkala Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, dalam situasi berdiri supaya agak merefresh, melemaskan badan kita, kita bernyanyi Marolopolop Tordiki, tapi kita sambil bisa gembira dengan bertepuk tangan untuk pujian untuk Tuhan sambil digerakkan badannya. Marolopolop Tondiki ainang dito Jesusi amun sude bege mai sailas roha kumandohi sonang de diki dunjuk pangge sustu haki tundi nama ngajariha tarban marla niroha sonang ni diki dunjuk pangge sustu hati. Ya, puji Tuhan, amin. Silakan duduk kembali. Kita akan foto, akan dikoordinir sama Sintu Ayansen.
Ayo. Baik, silakan duduk kembali, Amang Lantinang. Ayo duduk kembali. Anak-anak gimana yang pertama kali ikut perjamuan kudus? Bagaimana, mantap?